Bagian 2. Tamu tak diundang. Mbak gadis sontak menutup majalah fashion di tangannya. Dia mendongak. Asisten rumah tangganya datang, tergopoh-gopoh memasuki kamar. Ada sedikit kepanikan dalam sorot mata wanita 50-an itu. Mas Bujang datang, Mbak. Gadis mendengus geli melihat ekspresi asisten rumah tangganya ini. Dia kira sesuatu yang gawat baru terjadi. Ternyata hanya kedatangan Bujang yang sudah dia ketahui sejak malam. Namun saat mendapati permintaan Biasi untuk berganti pakaian yang rapi, membuatnya mengernyit. Disuruh bapak sama ibu, Mbak. Soalnya Mas Bujang datang sama orang tuanya. Sontak gadis beranjak dari duduknya. Mulutnya melongo dengan mata terbelak. Kuping-kupingnya sengaja dia korek, memastikan indera pendengarannya bersih dan menyaring informasi Biasi dengan benar. Tadi Biasi bilang apa? Gadis meminta asisten rumah tangganya untuk mengulangi pernyataannya. Saat mendengar informasi yang sama, dia memang tidak salah dengar. Sahabatnya itu datang bersama dengan orang tuanya. Ngapain? Hingga kejadian semalam, keluh kesahnya pada Bujang karena perjodohan seselubung yang orang tuanya atur. Kutukan lamaran ketiga. Pertanyaan sahabatnya mengenai keberadaannya Sabtu ini sehari sebelum lamaran ketiga yang papanya jadwalkan. Shit, no. Gadis panik keluar dari kamarnya. Piyama satin biru tuanya masih terpasang. Rambutnya dicepol tinggi. Penampilannya buruk karena ini masih pukul 9 pagi dan dia belum mandi. Sayangnya, cewek itu tidak peduli. Bergegas, dia menuruni tangga menuju ruang tamu. Biasi tidak berbohong. Di ruang tamu sudah ada papa dan mamanya, sekaligus Bujang dan bapak ibunya. 5 orang tersebut sedang bercengkrama hangat. Astaga gadis, masa tampilan gini kamu tunjukin ke calon mertuamu, teriak mama yang berhasil membuat gadis semakin melotot. Sambil mengabaikan semua orang di ruangan ini, dia menunjuk Bujang yang tengah duduk mengawasinya. Amarah memenuhi diri gadis saat berbicara. Bujang, ikut gue ke belakang. Sekarang. Bujang mengangguk santai. Berbicara singkat di tengah para tetua untuk mengikuti gadis. Gila, mimpi apa gue semalam? Makinya. Saking frustrasinya, dia mengusap kasar wajahnya yang masih seperti kilau minyak. Sambil menuntun Bujang menuju gazebo belakang rumahnya. Aura ketegangan menyelimuti dua sahabat itu. Duduk, perintah gadis sambil menunjuk kedua kursi yang mengelilingi meja bundar. Gazebo ini berada di sudut terjauh kolam renang belakang rumah. Siapapun tak akan bisa menguping pembicaraan mereka, kecuali berada cukup dekat. Bujang menurut. Didudukinya salah satu kursi. Kedua tangannya terlipat di atas meja sementara tatapan pria itu tertuju lurus pada gadis. Badannya tegak dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kadang-kadang, dia penasaran dengan isi kepala sahabatnya itu. Bagaimana pria itu bisa bersikap tenang dalam suasana genting. Dulu, waktu sidang sarjana Bujang. Kemudian sekarang ini dalam interogasi gadis. Kalau lu melakukan semua ini demi menghindarkan gue nikah sama cowok asing, please, stop. Perintah gadis seraya menduduki kursi di seberang Bujang. Bujang, gue tahu lu adalah sahabat terbaik gue. Lu rela melakukan apa aja demi membantu gue, tapi nikah, Jang. Ini bukan main game yang kalau kalah bisa ngulangin lagi. Sahabatnya itu mendesah panjang. Tiba-tiba, Bujang beranjak dari kursi. Merogok sesuatu di kantong celana warna kakinya. Mengeluarkan sesuatu dari dalam. Mata gadis menyipit untuk memastikan penglihatannya. Saat menemukan sebuah kotak beludru berwarna biru tua. Sontak gadis memikir, Jang, gua gak niat menolong lu, Dis. Aku, Bujang seraya membuka kotak tersebut lalu diletakkan di tengah-tengah meja bundar. Sebuah cincin yang indah. Sebuah batu permata berukuran besar berada di tengah-tengah. Sementara berlian kecil-kecil menghiasi seluruh permukaan cincin tersebut. Gue menolong diri gue sendiri. Perhatian gadis segera kembali kepada Bujang.
menatap sahabatnya itu dengan pandangan bertanya. Bingung dengan maksud ucapan pria itu. Maksud lo? Wait, ada yang lu sembunyiin dari gue selama ini, Jang? Bujang mengangguk lambat. Lu, Ayu, tahu gue suka sama cewek. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Saat itu hujan deras. Gue lagi sakit dan sendirian di kosan. Cewek ini rela menerjang hujan cuma buat bawain gue makanan sekaligus obat-obatan. Ngerawat gue dan mastiin gue baik-baik aja. Sejak saat itu gue suka dia. Dan dia adalah lu, Dis. Jang, itu 8 tahun yang lalu. Gadis kehilangan kata-kata. Bingung, marah dan terharu. Bingung karena harus bersikap di depan Bujang. Marah karena sahabatnya itu menutupi rahasia itu seorang diri selama bertahun-tahun. Sekaligus terharu karena ada pria yang menyukainya selama ini. Ya, 8 tahun yang lalu. Bujang mengambil cincin dalam kotaknya, menyodorkan pada gadis. Ambil, Dis. Bujang. Tapi gue tetap gak ngerti. Kenapa sekarang? Kenapa harus nunggu gue sampai tolak 2 orang dengan deretan mantan? Gadis menggeleng. Ngabaikan uluran cincin itu. Belum berhak dia menerima benda cantik itu. Tidak sebelum segala hal jelas baginya. Ini gila, ini totally insane. Padahal dia sudah memegang teguh prinsipnya untuk tidak menyukai sahabat lawan jenisnya. Lalu salah satu sahabat tersayangnya menjebaknya dalam lamaran kutukan ini. Karena gue gak siap lu tolak, gadis. Bujang mendengus sebal. Lebih tepatnya gak siap jika perasaan lu ke gue berbeda. Sekali 2 kali atau mungkin lebih kali gue mencoba move on. Sayangnya satu-satunya orang di mata gue cuma lu. Ironis bukan? Ketika lu begitu yakin sama Rizky, well, waktunya gue mundur. Hingga lu bilang lu menolak lamaran Rizky. Disitulah gue merasa Tuhan berbaik hati untuk kasih gue kesempatan ketiga. Sekarang, Dis, gue menolong diri gue sendiri agar bisa menjadi seorang yang lebih dari sekedar sahabat lo, teman main lo seumur hidup. Penjelasan Bujang yang panjang lebar membuatnya terharu. Bahkan tanpa sadar air matanya menetes. Gadis tidak akan munafik. Rasanya indah mendapati seseorang yang mencintainya sedalam ini. Namun tetap saja dia juga takut jika hubungan mereka gagal. Dia bukan hanya kehilangan Bujang, tapi sahabatnya. Jang, gue gak mau, bisik gadis kuku. Air matanya kembali menitik. Kali ini adalah aksiden karena takut kehilangan pria spesial dalam hidupnya, sahabatnya. Gue gak mau nikah hanya karena cuma lu yang mencintai. Pernikahan akan jauh lebih indah dengan 2 orang yang saling mencintai, Bujang. Dan kalau hubungan ini gagal, gue gak akan pernah siap kehilangan lo. Tahu-tahu saja, Bujang menarik tangannya. Membuka kepalan tangan gadis lalu menaruh cincin tersebut ke dalam genggamannya. Kepalanya kemudian mendongak, mengunci mata mereka. Gadis, gue gak bakal narik lo ke gue sekarang juga. Pelan-pelan, Dis. Gue mau membuat lo suka gue dulu. Jatuh cinta sama gue. Jika perasaan itu gak pernah datang, bilang dan gue akan membebaskan lo. Biar masih tersisa 1 slot lagi untuk cinta sejati lo. 1 lagi. Setelah sama ini, penantian gue, tentunya gue gak sebodoh itu menghancurkan segala hal yang kita miliki. Gadis, lo percaya gue kan, Dis? Ya. Gadis sangat mempercayai Bujang dalam hal apapun, kebahagiaannya, keamanannya, bahkan mungkin hidupnya. Boleh gak kalau gue minta waktu lu untuk bisa bikin seorang gadis jatuh cinta sama Bujang? Remasan pelan terasa di tangan gadis. Air mata lagi-lagi menetes dengan perasaan yang campur aduk. Namun, mengenal Bujang bertahun-tahun, sulit baginya untuk berhenti mempercayai pria itu begitu saja. Sekali ini, setelah penantian panjang Bujang, gadis ingin memberi sebuah kesempatan. Dengan anggukan pelan, dia berbisik, "Iya, Jang."